terus tadi membahas tentang PRP tadi Om. Setelah kita ngobrol juga sama beberapa ustadz dan apalagi kita sekarang tambah teryakinkan dengan Om ya. Kebetulan di klinik ini ada PRP Om. Tapi ketika kita ngobrol sama dokter, kan titik kritisnya di darahnya. Dok, ada nggak sih pilihan gitu untuk kita tetap melakukan ini karena ini bisa disebut dengan treatment satu-satunya untuk bopeng tadi Om ya. Selain laser nih, ada pilihan si PRP ini, tapi yang menjadi najis atau yang menjadi titik kritis dalam tidak sesuai dengan syariat Islamnya darah. Kita nggak mau nih pakai ini. Tapi bisa nggak sih dok, ini apakah ada jalan keluar untuk teman-teman kita yang mau PRP tapi tidak memakai darah? Ternyata bisa Bisa ya. Jadi subhanallah. Iya. Karena kan kecenderungan para ulama dari pertimbangan tadi sebenarnya ke haramnya ya. Betul. Haram tuh karena najisnya tadi kan lebih kecenderungannya ke sana. Terus kemudian ada jalan keluar yang jauh lebih baik dan itu aman dari sisi syariat. Sudah jelas itu ya. Ya udah nggak ada pilihan kita untuk memilih yang tadi gitu ya. Betul. Kan tadi lebih baik kan ditinggal. Sekalipun dari hukum darahnya kan para ulama berbeda pendapat. Tapi kan ini nggak darurat. Darurat nggak cuma bopeng dikit. Karena dia harus tampil di luar lebih meyakinkan. Lebih menjual. Betul. Nah, itu juga kan ada pertimbangan dari sisi syariat yang lain ya. Betul. Ya, justru ini jadi haram kan hukumnya. Maksudnya ya karena dari sifat najisnya aja udah sangat yakin kadarnya kan udah besar sekali gitu ya. Dan tidak ada darurat itu loh. Nggak ada darurat. Nggak meninggal juga dengan ada si bopeng ini mungkin ya Om ya. Tidak juga orang melihat jadi cacat enggak. Karena ada beberapa orang juga yang enggak kok gitu, kamu masih tetap cantik dengan kembali lagi mungkin yang menilainya ini yang sudah cantik batinnya. Nggak ada masalah apa-apa kok dengan kamu gitu. Dan pastilah orang adalah mungkin luka sedikit di muka tuh ada aja yang mengalaminya. Jadi nggak harus bekas jerawat segitu aja heboh misal gitu ya sampai harus sebenarnya begitu mungkin. Ya itulah kalau dilihat dari batin mungkin ya dari sisi kesehatan batin ya dia harusnya lebih banyak bersyukur sekalipun dengan kondisi yang sekarang mungkin tidak seperti dulu. Karena tadi di bab darahnya itu loh yang bikin kita bisa jadi jatuh ke hal yang diharamkan. Dan tidak sesuai syariat tadi Om. Jadi si darahnya ini diganti dengan pengobatan serum kata dokter yang di sini. Dan alhamdulillah ya udah akhirnya kita pakai yang itu. Jadi yang pokoknya pengennya di sini yang sesuai aja dengan syariat Islam. Alhamdulillah ya. Kita kan selamat bukan di sini. Betul. Itu Masya Allah ya, berarti klinik STK ini ya alhamdulillah ya, berarti sudah ngasih solusi lah. Ngasih solusi buat para muslimah nih. Para muslimah nih. Karena di sini tidak ada muslim dan juga maksudnya muslimah bukan wanita biasa. Betul. Yang dia ingin di dunia dia selamat ya. Selamat artinya dia tidak kena musibah ya. Tapi yang pasti dia selamat agamanya. Jadi kita persembahkan yang terbaik gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Yang sesuai syariat Islam, takutnya kita pun bermuamalahnya ternyata jalan kita salah. Jadi kalau misalnya dengan yang jalan yang benar semuanya, usaha yang benar, nantinya ke depannya hasilnya gimana, pasti itu yang terbaik dari Allah gitu ya. Betul, Dan ini ya buat para muslimah kan jadi lebih tenang ya. Tenang, dia nggak menyalahi hukum agama. Kemudian dia dapat hasilnya juga itu yang lebih baik kan gitu. Dan ini tidak termasuk dalam hal merubah ciptaan Allah, enggak. Karena dari asalnya kan memang dia bagus gitu ya. Cuma memang dia butuh agak diperbaiki. Yang lebih baik lagi kan dia begitu untuk suaminya gitu ya. Betul. Itu berarti sisi yang lain yang jadi pertimbangannya begitu ya. Seperti itu. Terus juga tadi alat-alat treatment ini kan ada salah satunya laser ya. Kalau misalnya untuk filler, terus tanam benang yang kayak gitu mungkin kita alhamdulillah kita tidak pakai itu karena memang itu sepakat. Udah sepakat itu. Sangat gitu ya. Sangat sepakat bahwa apapun yang disebut
bahan dasarnya halal. Ada beberapa muslimah yang begitu. Tapi ini katanya dimasukkan juga halal. Iya, bukan halalnya. Halalnya alhamdulillah. Maksudnya dari sisi itu tidak melanggar syariat. Tapi kan teteh memang butuh untuk apa? Rusak hidungnya. Enggak lah, aku udah bagus. Nah, kalau bagus kenapa lagi? Nggak ada darurat kata saya. Kalau nggak ada darurat nggak boleh gitu ya. Seperti itu ya. Kalau di sini alhamdulillah kalau ada ya. Iya betul. Aman. Jadi ya, masya Allah. Ada juga, pernah juga ada yang kok ini nggak ada. Ini ada sih. juga yang menanyakan. Ya, gitu. Kan ini bagus loh dari segi kemajuan klinik. Nah balik lagi kita karena mungkin tekankan, hasilnya ya. Jadi akhirnya kita tekankan mau itu untuk kemajuan klinik atau apapun. Kalau bagi kami gitu, kalau misalnya ternyata sama Allah yang nggak boleh, kita mau nyari apa? Betul. Dalam kemajuan ini siap, balik lagi mungkinnya kemajuan ini orientasinya siapa, kemajuan bagi siapa, apakah bagi dunianya aja, apakah bagi manusianya aja, nah itu yang kami cari gitu. Betul, iya. Nah terus membahas tentang tadi kasus si klien Lita, dia kerjaannya di depan panggung mungkin umumnya. Nah kebetulan Lita ini dari segi cadar masih suka pakai yang berwarna. Jadi untuk misalnya Lita ada undangan untuk jadi MC wedding, kebetulan itu juga masih ambil itu ya MC wedding, karena Lita berpikirnya Bismillah, kalau ini tidak menyalahi aturan Allah, Lita ambil pekerjaan ini gitu. Nah sebetulnya boleh nggak sih, pertama mungkin pertanyaan Lita sebetulnya boleh nggak sih perempuan ini sebagai muslimah tadi mengambil pekerjaan di depan yang halayaknya, tapi untuk kajian Lita khusus muslimah tapi untuk MC wedding ini karena memang yang datang ini tamunya Ikhwan gitu tapi tidak sepenuhnya Lita akan di depan, di depan terus gitu, pasti ada di mana Lita kemundur. Dan di sini ada juga yang requestnya nanti dress code-nya warna ini ya, itu biasanya dress code-nya warna ini ya. Kalau hakikatnya Lita setiap hari lebih seneng pakainya hitam gitu. Cuman dalam segi beberapa hal atau untuk penempatan tempat biasanya Lita masih pakai yang berwarna. Nah itu untuk kaidah pakaian. Pakaian tuh tidak ada ketentuan warna, nggak ada. Tidak ada ketentuan warna. Asal yang tidak menarik perhatian laki-laki. Berarti ya kalaupun mau tidak berwarna yang gelap, kalau yang gelap memang cenderung tidak menarik kan? Cenderung tidak menarik. Nah, kalau mau mengambil warna lain yang kira-kira tidak mengundang perhatian laki-laki, mungkin yang lebih soft ya kayak gitu-gitu ya, yang tidak mencolok mungkin yang tidak mencolok kan. Kalau mencolok pasti mengundang perhatian. Jadi dalam sisi warna pakaian nggak ada. Karena Lita juga belum tahu, mungkin Lita ilmunya belum sampai sana. Lita pernah dengar ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya pakai cadar ini harus warna hitam. Mungkin karena ada hadis Nabi ya, yang para wanita, para sahabiah dulu itu mereka ada beberapa hadis, di antaranya sebenarnya tidak menunjukkan bahwa pakaiannya itu, tapi mereka di dalam hadis itu menunjukkan bahwa mereka keluar dari masjid seperti burung gagak yang hitam gitu. Ada sebagian mengatakan itu pakaiannya hitam gitu. Kadang mereka mengatakan itu keluarnya kalau dari masjid mereka sudah itu di waktu yang gelap subuh gitu ya. Jadi para wanita tuh di zaman Nabi kalau mereka selesai sholat dari masjid itu suruh pulang duluan. Jadi tidak boleh terlihat dulu dengan laki-laki mereka itu seperti itu ya. Nah dan sebagian memang mengatakan, sebagian besar para sahabiah bajunya gelap warnanya. Tapi pernah ada kisah mereka pakai baju warna hijau, mereka pernah menggunakan baju warna merah. Ada yang pernah aku dari seorang sahabiah kulitnya hijau. Kulitnya berubah jadi hijau karena apa? Bajunya hijau. Ya dulu dan sekarang kan beda bahan gitu kan. Dulu mungkin diubah jadi warna hijau dengan bahan apa yang kemudian ikut terwarnai kulitnya. Tidak seperti zaman sekarang yang serba modern. Tahulah bagaimana tidak memberi dampak yang buruk ke badan gitu ya. Itu tuh ada kisahnya mereka menggunakan itu gitu. Makanya ini jadi satu patokan kalau warna untuk para wanita tidak ada ketentuan.
itu. Jangan sampai yang mengundang itu keinginan aja dari laki-laki ya, sampai ngejreng gitu. Nah, iya. Jadi sekarang lebih ke diskusi sih sama suami, ini kelihatannya mencolok nggak ya gitu ini. Tapi aku niatnya ini untuk menghargai si tuan rumah yang mengundang. Bismillah, nanti kita kalau untuk aku sendiri aku ridho gitu dengan penampilan kamu kayak gini terus keluar. Tapi nanti untuk lebih kita afdolnya kita akan diskusi. Iya, mending diskusi sebenarnya. Maksudnya gini, kasih pilihan kalau memang dirasa sama kita, duh kayaknya ini mau udah berlebihan gitu ya, tabaruj lah bisa gitu ya. Boleh nggak kalau misalnya aku padukan ya dengan warna yang lebih soft gitu kan, jadi dia cuma ada sedikit saja yang itunya gitu. Kalau warna nggak ada. Kalau kemarin kita ngobrol nih sama Makeup Syari Bandung. Alhamdulillah pokoknya ini di Bandung ini semuanya sudah Allah kasih kemudahan gitu ya. Skincare udah yang sesuai syariat, halal juga. Gimana halalnya bisa cari sendiri ingredientsnya, ini ada ini enggak, ini berarti nggak halal. Nah, itu udah bisa nyari sendiri kita. Iya udah bisa ya. Jadi memastikan kalau kita mau pakai produk itu udah halal insya Allah. Iya gitu ya. Semakin dipinterin lah gitu kita bisa nggak usah aksesnya lebih mudah ya untuk mendapatkan informasi itu ya. Iya gitu. Terus kemarin kita undang juga Makeup Syari Bandung. Dalam bermakeup pun ada yang tata caranya harus begini. Nah ternyata kita juga baru tahu kemarin bahwa aksesoris juga ada yang diperbolehkan, ada yang enggak ternyata umumnya. Kalau dari aksesoris misalnya kayak mahkota ketika menikah tuh ternyata dalam syariatnya ketika beliau ngobrol sama ustazah beliau juga, oh kalau mahkota itu apalagi adat gitu, adat kebetulan kita kemarin menikah pakai padang dan kita belum tahu ini ilmunya ini gitu ya kan suntiang itu gede banget ya nah ternyata kalau untuk beliau nggak ambil gitu job itu ditanya dulu si calon pengantin ini mau pakai apa nanti aksesorisnya. Kebetulan saya pakai adatnya, oh kalau untuk siger dan yang sebagainya saya nggak bisa ngambil job ini karena itu ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam dari segi aksesoris. Nah itu sebetulnya ada nggak sih itu? Jadi konsepnya di berhias sebenarnya. Konsepnya di berhias. Perhiasan, zina itu kan perhiasan. Itu kan ada dua, ada zina hilqiyah, zina yang alami, ya tubuh. Iya, betul. Ada zina yang muktasabah, yang dibuat-buat. Ini termasuk yang sudah seperti itu. Sementara orang pakai apa namanya? Pakai baju ya untuk menutupi perhiasannya gitu. Dan sebagian mengatakan ya tidak gitu, tidak pakai hal-hal yang demikian. Kalau misalnya masih terlihat oleh laki-laki bukan mahram gitu. Ya seperti itu. Atau yang kedua dia punya makna. Kalau punya makna ya, kalau misalnya aksesoris tertentu seperti adat, ada maknanya enggak? Terus kalau misalnya nggak pakai itu nanti dia dapat apa enggak? Nah gitu. Itu kan berarti nanti masuknya ke bab yang tatoyur. Dia akan mengalami kesialan kalau ketika nikah dia nggak pakai, misal orang Padang nggak pakai apa gitu. Sedangkan keluarga nyuruh, apalagi orang tua kan anak pertama nih menikah pengennya ada adat. Nah, kalau misalnya karena ada adat yang dipahami dia akan memberikan dampak begini kesialan dan sebagainya, itu sudah masuk pada kategori tatoyur tiara dan itu tidak boleh kan? Tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya tidak ada adat sama sekali, terus dia pakai juga, nih dalam adat nggak ada hubungan apapun aksesoris itu, dia cuma untuk berhias aja, tidak ada kaitannya akan seperti begini kalau pakai, tidak akan seperti begitu kalau dia tidak pakai, nggak ada, dia cuma sekedar gitu. Aksesoris aja, hiasan saja. Nah, ketika dia berhias dengan itu ya pastikan juga apakah dia terlihat nggak. Itu kan harusnya ditutupin ya, perhiasan tuh ditutupin. Dia berada di lingkungan yang mana? Apakah ada laki-laki bukan mahram yang melihat atau tidak? Kalau misalnya dia aman, ya nggak masalah. Contoh kayak maaf ya Umu nikah dulu di hijab. Ini ya Umu ya terpisah. Dan itu terpisah total gitu. Artinya tidak ada celah. Kan kalau rata-rata sekarang
di hijab dipisah itu hanya tamu undangan. Tapi mempelai masih ada di depan gitu ya. Kalau ummu dulu enggak, ngintip-ngintip gitu bisa ya. Ummu dulu enggak, ya beda aja, terpisah memang. Jadi kalaupun pakai aksesoris ya aman-aman saja, dia nggak akan terlihat sama siapapun gitu. Dan kita tahu aksesorisnya tidak punya mengandung makna apapun, hanya sekedar untuk nempel-nempelin saja ya. Tapi ya memang momen pernikahan itu momen yang kita harus hati-hati. Apalagi kalau kita dapat periasnya, yang dia nggak kurang mengetahui dari sisi agama. Itu semua kan ditempelin ya kan? Iya. Apalagi kadang itu emas semua, iya. Kayak gitu. Ya, terus nanti kan riasan muka juga kan. Itu. Kalau mereka nggak ngerti, ya ini biar cantik. Ini dikerik dulu. Ini lembut begitu kan? Iya. Itu banyak sekali poin-poin yang harus kita perhatikan. Dulu belum pada paham ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Kalau sekarang alhamdulillah banyak kan perias-perias pengantin yang sudah sesuai syar'i. Perias-perias ini untuk wajah gitu ya. Belum lagi wedding organizer-nya dia paham juga. Jadi benar-benar misalnya sudah dipisah gitu. Mau secantik apapun asal tadi tidak ada pelanggaran syariat, sah-sah saja kan. Maksudnya mau tempelin segala macam pun asal yang tidak melanggar syariat ya sah-sah saja gitu. Tapi memang ini tuh menjadi fenomena sih Jadi fenomenanya ini kita sering menemukan orang yang ini betul kok kata ustadz aku, dia orang yang ngaji. Nah, untuk hukumnya, untuk si orang yang mengikutinya ini juga ikut ke dalam dosa yang tidak dia sengaja atau sebetulnya bisa dihindari. Pada saat itu dia tidak, tapi ketika dia tahu ada pembenaran dari yang lain ya. Ketika tadi sampaikan enggak, itu enggak, harusnya hidayah udah ada itu. Dia mengatakan boleh berdasarkan keilmuan yang dulu dia dapatkan ya gitu. Terus ketika ada orang yang memberikan ilmu dan itu berbeda dengan yang dia pahami, sudah ada pembenaran. Itu harusnya kan dia melihat dari sisi ya, karena kita agama Islam berdasarkan ada rujukannya, mana rujukannya yang memang benar-benar bisa diterima ya, keabsahannya, kesohihannya. Ternyata yang ini mestinya ya dia ya meninggalkan itu gitu kan. Tapi kan setiap orang nggak bisa dipastikan ketika ilmu pun sampai kemudian dia berubah, enggak kan? Itu kembali ke hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu mah kembali ke hidayah. Mungkin di saat dia mau nggak gitu ya. Betul. Mungkin di saat itu dia ntar aku mah nggak lagi. Tapi satu waktu ketemu lagi Allah kan bisa bongkar aja ya. Beneran gitu kan, udah berhenti. Nah, dia senyum-senyum. Kalau udah senyum-senyum, nggak yakin kata suka gitu ya. Itu kan nggak yakin. Aku mah nggak akan lagi. Itu hidayah berarti kita nggak bisa apa-apa kalau sudah sampai situ. Ya kita sering juga dapat juga kasus kayak gini. Dia ini sering disakiti oleh orang lain. Mungkin ini out of topic dari kecantikan tadi. Dia sering disakiti sama si A lah, katakan si A inilah ya, dengan sikap yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi karena si yang manusia biasa ini juga memiliki hati yang belum bisa kayak aku, kayak Rasulullah yang dihujat bisa memberi yang di ini. Tapi aku berusaha ke sana. Cuman apakah si rasa sakit ini akan Allah hisab sebagai penyakit hati atau memang aku nggak apa-apa gitu untuk membenci sikapnya. Tapi dalam pikiran aku ketika dia bertobat dan meminta maaf dengan aku tidak membenci orangnya. Nah itu gimana ya? Kalau ada rasa sakit, rasa sedih, kecewa, itu sunatullah, sesuatu yang sudah jadi ketetapan Allah. Karena kehidupan kan diuji dengan kebaikan keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami akan menguji kalian semua bisyarri dengan keburukan, wal khair dengan kebaikan, fitnah kata Allah. Itu cobaan bagi kalian. Ya, kita katakan takdir buruk karena memang tidak sesuai dengan hati, menimbulkan keburukan. Ada sedih gitu kan, ada sedih, ada kecewa gitu ya.
Cuma yang harus ada pada diri seorang mukmin, dia mengolah rasa-rasa yang akan menimbulkan keburukan tersebut. Jadi kalau saat dia sedih, mana ada sih kehilangan anak tidak sedih? Betul. Ya kan? Mana ada kemudian dia kena musibah sebagian anggota tubuh hilang? Gitu. Gak ada kan, dia pasti sedih. Sesuatu yang menimbulkan jiwanya menjadi ada yang hilang lah dari jiwanya, rasa bahagianya. Itu kan namanya sedih ya. Betul. Itu kan sesuatu yang alami, ya. Sifatnya tobi'i lah. Tobi'i itu alami. Aslinya emang begitu. Tidak masalah, nggak masalah. Cuma bagi mukmin dia harus mengolah supaya tidak terlalu berlebihan sehingga rasa-rasa yang buruk itu menjadi pintu masuknya syaitan. Karena setan senang loh kalau orang sedih, itu pintu kata setan. Ketika dia mengubah rasa sedih tersebut agar dia dapat kebaikan dari rasa sedihnya. Yang tadi itu bisa dapat kebaikan dari rasa sedihnya. Itu sedih banget ya, teman dekatnya misalnya dia ngomong begini, ih sakit bener aku gitu ya. Rasa sedihnya nih bisa olah jadi kebaikan. Bisa dia ingat, kan nanti setan masuk dengan subhatnya, subhat tipu dayanya, was-wasnya. Iya betul, was-was. Dia putus dengan ilmu. Misal ilmu yang jadi pengguntingnya, pemotongnya adalah kata Nabi, kalau orang diberi kesedihan itu sebenarnya penggugur dosa. Dia ingat hadis Nabi, bisa itu dipotongin dengan begitu. Jadi pada saat dia sedih, dia kasih tahu dirinya ini buruk buat dia. Tapi aku nggak mau buruk terus. Aku ingin lebih baik. Caranya tadi putus semua bentuk-bentuk keburukan yang akan terus menyebar di hatinya. Dia bilang, enggak, Allah nggak akan mungkin sia-sia menciptakan ini. Allah punya hikmah tersendiri. Apa hikmahnya? Kata Nabi, gitu kan. Setiap yang diberi rasa sakit, bahkan sakit yang mendalam dalam jiwanya, Allah hendak gugurkan dosa. Ya Allah, aku cuma satu aja yang ku minta. Dengan rasa sakit ini gugurkan ya Rob dosaku. Itu akan berubah. Bukan bahagia dengan itunya, enggak, tapi bahagia dengan apa yang Allah janjikan bagi dirinya. Setelah itu ya dia tahu ini kebaikan bagi dirinya. Bagus, dia sudah mengatakan, ya kalau dia minta maaf aku maafin. Ini udah poin berikutnya yang Allah kasih gitu. Tapi kalau dia katakan, tapi aku suka sedih, mungkin aku kecewa juga, aku pingin marah, gitu. Itu sesuatu yang wajar, cuma diolah. Hanya sebatas permukaan saja, jangan mendalam. Kalau di permukaan kan bisa dirata-ratain gitu ya. Mungkin dihilangkan seperti itu. Diobatin gitu. Kan lukanya baru di atas ya. Kalau di atas kan belum parah ya. Kalau udah masuk ke dalam parah loh itu ya. Dalam nih. Kan kata Nabi, tidaklah seorang mukmin dia ditimpa kesedihan, ditimpa kesakitan, ditimpa kelelahan, bahkan sakit yang sangat, maksudnya hati itu, harta yang kecil tertusuk duri kecuali Allah hendak mengampuni dosanya. Jadi nilai itu yang harus ditumbuhkan di jiwa orang-orang yang sedang mengalami ujian keburukan. Kita nggak mungkin lah mengharap orang baik terus sama kita. Berharap orang tuh kalau bicara sama kita tuh menyenangkan terus hati kita. Nggak mungkin. Rasulullah aja yang semulia itu ya Umu ya. Yang dulu orang-orang kafir Quraisy menganggap beliau orang yang dipercaya ya. Tapi saat menyampaikan kebenaran ditolak mentah. Gila nih. Dibilang orang gila. Itu aja semulia itu yang sudah mereka sebenarnya mengetahui bagaimana kualitas Rasulullah ya. Bisa begitu kan? Apalagi kita yang orang pernah memandang kita mungkin melakukan kesalahan ya, berkata yang buruk kan gitu. Berarti sebetulnya si perasaan itu wajar ya Mu. Wajar. Perasaan itu ada, tapi kita manage gitu ya Mu. Betul. Biar keluarnya ini baik. Dan memanage harus dengan ilmu, karena ilmu penguat ya, penguat. Kalau tidak dengan ilmu, cuma bermain rasa aja nggak akan ketemu. Iya, betul. Akan ketemu. Ingat, dengan ilmu tuh kan yakin ya. Hakul yakin bahkan. Jadi akhirnya ya nggak sia-sia. Aku dapat kebaikan.
menggugur dosa, nambah pahala. Iya. Banyak lagi itu yang bisa. Kalau Umu bilang itu vitamin. Karena booster, boosternya itu. Vitaminnya itu karena dengan itu jadi lebih kuat imun si imannya ini. Iya. Nah, ya bagi para muslimah memang kayak nuntut ilmu, dengar kajian gitu. Iya. Ini benar-benar jadi kewajiban. Di sela semua kesibukannya nggak boleh lepas dari ini. Karena kalau Umu lihat konflik batin perempuan itu lebih besar ketimbang konflik batin para laki-laki. Kalau perempuan detail dia, melihat sesuatu tuh detail. Saking detail jadi langsung beresiko ke hati kan gitu ya. Kalau laki-laki kan umum. Laki-laki mah umum. Iya, betul. Kalau perempuan mah inginnya tuh detail dilihat. Ya, coba aja ibu-ibu nih, dia bisa merubah parfum. Iya. Kan dia mah ingin detail. Suaminya memandang ada perubahannya nih aku nih. Gitu kan? Iya. Ayah, coba lihat, deketin aku. Iya, deketin aku gitu ya. Ada yang berubah nggak? Mungkin ada karena laki-laki itu kan memandangnya secara umum aja. Iya. Istrinya baik gitu kan. Jadi mungkin ada satu perkataan dari suaminya. Apa ya, Bunda? Udah. Ada yang kadang-kadang kata-kata pepatahnya gini, perempuan tuh suka nyari penyakit sendiri. Dia udah tahu nih suaminya nggak akan pakai. Ya laki-laki itu emang begitu. Jadi harus kan kalau laki-laki mah spray awalnya nggak dirubah terus tiba-tiba dirubah, nggak ngeh kan? Ya nggak ngeh. Iya. Kita misalnya nggak biasa dandan tiba-tiba ada sedikit blush on gitu kan, pemerah bibir ada. Tipis-tipis sih, tapi kalau nggak biasa terus ada sedikit perubahan, kan sebenarnya langsung wow gitu ya. Iya. Tapi mungkin ada suami karena melihatnya general aja dia bilang. Kalau kita apa sih ayah gitu, coba lihat ayah. Oh iya, kayaknya ada pemerahnya. Baru lempeng.com. Nggak wow gitu. Wow gitu. Sementara kan perempuan mah ini wow, kamu nambah cantik dari Saya bilang, oh iya, itu kayaknya ada ya pemerah bibir dikit ya, ada blush on. Apa itu pipinya dikasih merah? Cuma begitu. Akhirnya sudah sesuai dengan akhirnya apa? Konflik. Iya betul. Konflik, karena konflik batin perempuan itu segitu. Kalau laki-laki kan enggak. Iya. Makanya itu mungkin ujiannya harus diolah, di-manage betul. tadi. Setiap ada rasa tuh di-manage. Lahirkan jadi kebaikan-kebaikan. Tidak mudah. Tapi kita mencoba dari hal-hal kecil. Kalau Umu suka punya prinsipnya begini. Sesuatu yang baik seperti kita membangun benteng. Semakin kita bangun batanya satu persatu itu semakin kuat. Karena membangun benteng tidak mungkin kita simpan 1000 bata, enggak kan? Langsung enggak. Kita nyimpan 1 bata, tempel, plester lagi kan, semen 1 bata bisa. Sampai kemudian terbangun satu benteng yang besar, kuat dia gitu. Tapi kalau langsung 1000 bata kita gimana mau bikinnya? Nggak akan tercipta gitu. Makanya untuk sesuatu yang baik-baik pun sama. Harusnya setiap kali ada kesempatan kita nyimpen bata, gunakan dengan baik gitu kan. Rekatkan lagi gitu. Kalau mau istilah merekatkan dengan tawakal. Engkau ya Allah gitu. Iya, baru kita tumpuk lagi. Ada lagi peluang kita punya bata lagi. Kesempatan nih, ada bata mau diambil nggak gitu ya supaya punya benteng yang kuat. Ada lagi. Simpen lagi. Ketika kita menyimpan, kita memanage hati kita. Enggak, ini baik kok. Tidak semua apa yang Allah berikan pada kita buruk, enggak. Yang pasti kan Allah enggak pernah zalim sama kita gitu. Terus begitu. Jadi satu waktu kita sudah punya benteng syukur, benteng sabar, benteng tawakal gitu. Benteng yang apa ya? Kalau misalnya orang sering disakitin dia kuat gitu ya. Seperti itu. Tahan banting gitu ya, Mu ya. Berproses. Nah, untuk tadi Umu jelaskan bahwa sebetulnya Rita pun setuju kalau perempuan tuh justru malah yang lebih penting untuk mengikuti kajian, mencari ilmu, karena dia ini kan tonggaknya agama. Lahirnya seorang laki-laki yang kuat, lahirnya seorang perempuan yang kuat lagi adalah dari rahimnya. Itu butuh bawa banyak ilmu. Nah, banyak sekarang kasus di mana yang
mungkin kecemburuan suami tadi untuk tidak membolehkan istrinya mengikuti kajian misalnya. Terus yang dulunya mungkin ketika gadis ini, si istri ini sering banget kajian, sering banget menuntut ilmu di luar gitu, bukan di online kan beda gitu ya. Ketika online sama langsung kelihatan ustazahnya ini ada aura bareng, ngaji bareng tuh sama-sama, itu menimbulkan aura positif gitu. Nah, ketika dihadapkan dengan posisi di mana kita harus taat dengan suami, nggak boleh ikut kajian, oke, aku di rumah. Tapi banyak juga ternyata kasus-kasus ini yang datang ke kita itu karena aku kayaknya butuh healing, healingnya aku itu biasanya kajian katanya tuh. Tapi healing ini tidak diperbolehkan sama suami. Yang boleh malah justru healingnya bareng dia sama anak-anak gitu ya. Padahal aku pun pengen healingnya tuh me time tadi. Me time-nya kajian ketemu umum misalnya. Itu aku bingung jadinya, apakah aku mengikuti suami atau aku jelaskan gitu aku butuh. Kalau kita ingin mengambil faidah yang lebih besar, taat dulu ke suami. Taat dulu sampai kita mencari tahu, tentu dengan mohon ke Allah kan. Kita tahu ini kita keluar bukan untuk sesuatu yang buruk ya, untuk mencari keridhaan Allah, cari ilmu supaya kita bisa beragama lebih baik gitu kan. Harus jelas dulu kan gitu. Ini bukan berarti kan kita minta kepada Allah, Allah yang membalikkan hati suami, memberikan hidayah. Kalau kita anggap ini harus kasih hidayah gitu ya. Tapi di awal tuh sikap kita yang baik dulu pada suami. Taat dulu, jangan kata suami berargumen gitu. Itu yang banyaknya para istri justru mengalami banyak hambatan karena sedikit arogan dia. Karena merasa dia tuh bener. Merasa aku kan keluar bukan untuk apa-apa ya, gitu kan. Jadi belum apa-apa tuh dia sudah arogan, sudah memberikan alasan-alasan dari sisi agama. Aku tuh cari ilmu supaya aku lebih bagus lagi sama kamu sebagai seorang tapi pada saat dia marah-marah gitu kan, penyampaiannya kontradiktif dengan yang dia sampaikan gitu. Harusnya iya dulu sampai cari tahu kenapa sampai suami nggak membolehin. Mungkin dia punya riwayat trauma gitu ya. Mungkin dia pergi kajian tapi pulang kemana dulu ternyata gitu ya. Karena tahu banget nih sifat istrinya. Atau dia sering berdalil kepada suaminya. Dia sering menjas suaminya. Dia menyalahkan sebagai itu, ada beberapa yang terjadi ya. Dan pernah bahkan ada yang sampai WA ya, bukan WA, email ke umum. Iya, itu seorang bapak. Kamu nggak berani lah untuk menindaklanjuti gitu, kecuali ayah cuma nanya aja kajiannya di mana gitu. Berarti harus titip ke ustadznya gitu supaya diingatkan bahwa beragama itu supaya takut kepada Allah, supaya lebih baik lagi gitu. Jadi cari tahu kenapa gitu. Kalau misalnya ternyata suami kecemburuan, khawatir, nah berarti kan pastikan kita di luar tuh nggak bikin fitnah apapun gitu kan. Terus bisa kata suami, ntar bunda pulangnya jam berapa loh, ayah catat sudah berapa kali, itu jadi catatan itu kan, berarti nanti kalau sudah selesai kita langsung pulang kan. Terus kita sampaikan keutamaan menuntut ilmu gitu. Dan kita tahu kalau misalnya suami lebih banyak kebutuhannya bersama dengan kita, berarti keluarnya itu jangan terlalu sering. Senin keluar, Selasa keluar. Jadi di rumahnya cuma 2 hari. 2 hari misal ya. 2 hari sementara suami di rumah misal. Dia butuh dengan kita. Maka kalau misalnya pastikan ini amannya kita seminggu sekali. Tapi bukan berarti di sela-sela ini kita nggak cari ilmu. Alhamdulillah hikmah dari pandemi kita dapat kesempatan untuk bisa menggali ilmu. Tapi di setiap keadaan, ya. Sekarang Allah bukakan program-program belajar online itu banyak sekali. Itu bahkan kalau menurut Umu itu bisa lebih hasilnya lebih bisa maksimal karena kan terstruktur gitu ya kita belajarnya sampai silabusnya gitu. Sampai terukur nanti kita outputnya sampai di mana gitu. Itu kalau misal dalam sepekan dia hanya bisa 1 kali. Ya mungkin dari sisa-sisa yang hari-hari yang ada dia di rumah tetap dia punya agenda untuk mengkaji. Atau kalau misalnya suaminya
khawatir ya dengan istrinya, kenapa nggak diajak aja gitu. Iya. Kalau kajiannya bisa gini, kalau kajiannya hanya sendiri saja, ibu-ibu saja, ummahat saja, akhwat aja, ya mungkin karena suami nggak mengizinkan nggak apa-apa, tapi coba cari kajian yang suami pun ikut serta. Ikan bareng-bareng perginya. Iya, biar lebih percaya. Nah itu ilmunya jadi dua-duanya ya, Bu ya. Banyak tips lah kalau dalam masalah ini ya. Insya Allah mungkin harusnya diajak ngobrol. Kita diajak ngobrol, kasih peluangnya begini loh teh. Tanya dulu alasannya kenapa gitu kan. Poin-poinnya tuh jadi banyak ya, Bu ya. Jadi tidak sedikit para wanita tuh ketika dia keinginannya tidak terpenuhi langsung negatif. Gitu. Kalau sudah negatif nih dari sininya ya lahir kan matanya, mulutnya. Terus itu tadi ya emosi ini bisa dimasuki. Akhirnya dia kan penuh subhat ya. Sampai aku mah terus begitu kan. Setan terus bermain tuh. Akhirnya nanti sikapnya akan jadi buruk. Betul. Ya. Terus juga mungkin kan ini di STK ini ada selain gigi dan treatment ada hapus tato. Jadi kebetulan dakwah STK ini lebih ke hapus tato gratis. Masya Allah. Jadi kan kita barakallah. Amin. Alhamdulillah dipertemukan ini ya sama beliau-beliau ini. Iya. Jadi saya nggak bisa kata beliau untuk dakwah seperti ustazah, tapi saya punya nih alat hapus tato dan insya Allah kita yang akan bayar biaya akomodasi untuk hapus tato untuk teman-teman yang mau hijrah dari yang dulu misalnya tato nih dianggap seni tapi kan menutup wudhu atau nggak mungkin tatonya di dada gitu ya atau itu juga kurang tahu ini sebetulnya kalau tato itu kalau tidak menutupi wudhu apakah masih boleh gitu tato itu. Jadi tato itu kan sebenarnya secara hukum dia melanggar larangan Allah. Kan dilaknat. Iya, kan dilaknat. Kena laknat mah. Allah melaknat para wanita yang dia mentato dan minta ditato. Kalau mentato berarti dia yang melakukannya. Kalau minta ditato, ya orangnya konsumen ya kan mau dong dia minta gitu ya. Ini Allah melaknat. Kalau sudah ada kalimat dalam sebuah hadis atau ayat laknat Allah berarti itu perbuatan tersebut masuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar berat kan? Dosa besar berat. Ya. Maka ketika dia melakukan, maka solusinya adalah dia bertaubat. Bertaubat untuk urusan ini ya dia banyak minta ampun kepada Allah, dia beristighfar. Dia menutup semua celah supaya tidak melakukannya kembali. Dia punya azam yang kuat untuk tidak melakukannya kembali. Dia berhenti dari perbuatan tersebut. Selebihnya maka dihilangkan kalau memungkinkan gitu. Kalau memungkinkan, ya alhamdulillah sekarang banyak cara ya untuk bisa menghilangkannya. Yang aman kan ini berarti berkaitan dengan fisik seseorang. Berarti hubungannya dengan medis ya, dengan medis. Kalau kata medis ini aman dengan cara tertentu. Kan banyak katanya ya beragam cara ya. Karena sampai kalau dengar mah disetrika segala macam ya. Dulu gitu ya. Serem kalau gitu, disetrika itu merusak sel-sel kan, saraf-saraf ya. Ini bukan pilihan terbaik kan berarti. Betul. Tapi katanya kalau pakai laser dan sebagainya itu mahal loh, 1 senti berapa gitu. Tapi kalau STK di sini menyediakan, masya Allah, benar-benar ini solutif sekali ya. Solusi buat para khususnya yang mau hijrah ya, khususnya apalagi muslimah gitu kan. Dia bisa menjadi alternatif jalan keluar bagi dia untuk bisa lepas dari keburukannya. Karena memang ini hapus tatonya khusus muslimah. Khusus muslimah, iya. Karena kan kita mau buka misalnya. Iya, karena beberapa ya muslimah tuh kalau dulunya nggak paham dengan ilmunya di tempat-tempat yang mungkin sebenarnya private. Tapi kok senangnya di sana. Iya kan, ada kan yang begitu. Itu pernah juga tahu. Ya Allah kok bisa gitu ya. Aku kan nggak ngerti dulu tuh ya. Aku masih jahil katanya. Aku pikir itu. Dan aku memang beragama seadanya aja. Yang penting aku sholat. Nggak ngerti hukum-hukum. Jadi waktu itu sebagai keindahan aja. Aku suka aja katanya.
Akhirnya di tempat-tempat yang ya itulah yang rawan intim gitu ya Umu ya. Mungkin butuh si terapisnya pun harus yang akhwat gitu ya. Kan itu sebenarnya nggak boleh dilihat kalau di tempat-tempat. Iya betul Umu ya. Padahal ini kalau kan daerah atas mungkin boleh akhwat dengan akhwat. Tapi untuk daerah sampai pusat sampai lutut kan itu udah area yang akhwat dengan akhwat pun kalau bukan darurat nggak boleh. Iya betul. Nah, contoh melahirkan itu di tempat yang intim yang sangat harus kita jaga, tidak boleh dilihat. Tapi kan butuh darurat boleh. Seperti misalnya ada di tempat-tempat intim tadi ya, yang dia ditato. Ya kan harus dibersihkan, ya dia kan dilihat. Tapi kan kondisinya darurat, maka dibolehkan. Berarti memang sebetulnya ketika melahirkan pun kita harus mengambil bidan-bidan yang perempuan ya Om ya, dianjurkannya, dan memang harus wajibnya begitu ya Om. Iya, kecuali darurat. Iya. Ini untuk perempuan aja sebenarnya itu kan udah. daerah yang harusnya nggak boleh dilihat. Iya betul. Tapi karena darurat, kalau tidak dibantu dia akan mendapatkan kesulitan. Mungkin mudorot misal karena dia berusaha sendiri, mungkin si bayinya bisa melahirkan cacat lah, atau dia meninggal, atau ibunya yang mungkin pendarahan dan sebagainya gitu. Ada mudorot yang lebih besar, maka akhirnya kan dibolehkan. Apalagi kalau untuk yang non mahram, wah udah ini laki-laki bukan mahram. Waduh, kecuali darurat. Misalnya darurat yang menimbulkan kematian. Contohnya, dia darurat nih, udah harus diambil tindakan, masuk rumah sakit. Suaminya udah nggak pikir panjang, ini dokter di rumah sakit ini teh perempuan atau laki-laki. Masa mau nanya dulu gitu ya? Nggak mungkin ya, kondisinya memang cepet-cepet nih harus segera ditangani gitu. Kan kalau misalnya yang tidak darurat begitu, dia mesti suaminya cari dulu. Ini dokter anestesisnya perempuan laki-laki, dokter bedahnya laki-laki perempuan kan gitu ya. Ini mah mungkin darurat, enggak. Pokoknya mah selamat nih ibunya atau anaknya gitu. Dia langsung dibawa. Kita nangani laki-laki. Maaf ya, di sini nggak ada dokter kandungan perempuan. Dokter bedah juga semua laki-laki, anestesi juga semua laki-laki. Mau gimana lagi? Berarti ketika itu bertujuan untuk balik lagi Umi ya, untuk medis dan sangat mendorot. Daruratnya itu kalau berkaitan salah satunya dengan nyawa. Kematian tadi Umi ya. Akan menimbulkan kematian. Ya itu sudah masuk kategori darurat salah satunya ya. Kalau memang itu nggak, dengan itu kita masih tetap hidup ya, berarti kita ada resiko. Pilihannya kalau sekarang banyak. Iya, apalagi kan ada yang gini Umu, aku pengen lahirannya sama dokter ini karena dia sudah viral, tapi kan dia begitu. Tapi kan dia Ikhwan gitu ya. Tapi dia tuh aku ini kayaknya kata orang loh gitu kan. Dia tuh udah spesialis yang pengalamannya banyak ketika. Ya, kalau itu yang jadi pertimbangan, yang haram pun kan jadi halal. Ya, jadi lebih ke pemikiran orang itu sendiri, Om ya. Yang dilihat dari boleh dan tidak ya secara syariat agama hukum. Iya, terus tadi kita dengar dari Umu tentang tato tadi ya, Om ya. Ada nih Om, seorang public figure ya, mungkin bisa dikatakan artis nih, beliau hijrah dari tato. Nah, tapi beliau ini nggak mau menghapusnya karena saya sudah taubat dari itu, saya tidak mau menambah itu, tapi saya kan kata Allah kita tidak boleh menyiksa diri. Nah, itu boleh nggak Om? Iya, makanya kalau misalnya itu dengan pengobatan ya, pengobatan dan itu menyiksa, memudorotkan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau selama ada pilihan yang aman buat dia, ya mungkin dia bisa mencoba ya. Dan dia mampu bisa. Contoh kalau operasi dia butuh anggota badan yang sehat kan. Contoh tatonya di tangan. Dia bisa operasi dari paha kan. Pahanya aman-aman aja, nggak ada tatonya kan gitu. Masih bisa. Tempel gitu. Ya kan, dua kali operasi kan. Tapi kalau tatonya seluruh badan. Tatonya seluruh badan. Kemudian ternyata nggak ada nih yang gratis gitu ya. Dia nggak sanggup untuk bayar. Ternyata 1 senti sekian lah gitu. Ya nggak mungkin. Terus kalau misal semuanya kena laser dan sebagainya, misal ya itu mudorot buat dia misalnya. Mudorot nih. Karena setiap senti dia harus
Ya, setiap senti nih tangan aja berapa gitu. Itu akan menimbulkan efek yang besar. Ya mungkin kalau dia akan menjadi dia tersakiti dirinya, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah bertaubat tadi. Bertaubat. Tapi kalau dihilangkan jauh lebih baik sebenarnya. Cuma pas dihilangkannya juga dilihat juga gitu. Betul. Ya. Kemampuannya ada mudaratnya nggak buat dia. Gitu. Tadi sempat mati teh. Enggak, dimasak dulu. Ya. Udah 30. Sampai lagi teh closing. Sama Umu nih nggak beres-beres, nanti aku Isa nih mau minjem Umu seharian aku. Tuh di jam 4. Iya, aduh, masya Allah, emang nggak kerasa ya ngobrol kayak gini tuh. Iya. Alhamdulillah tadi kita sudah play. Alhamdulillah sudah kita perbincangkan masalah si keperempuanan ya Bu ya. Kecantikan, keperempuanan, dari tampilan, dari make up juga, dari skincare juga, sampai ke apa yang boleh kita pakai atau yang enggak, treatment apa yang harus kita pakai untuk menjaga tadi ya Bu ya. Penting tidak sampai merubah gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah banyak banget yang kita dapatkan hari ini, dan ilmu-ilmu yang ternyata dulu kita masih lakukan, yang kita baru tahu nih hari ini. Misalnya itu banyak sekali yang kita dapatkan dari Umu. Iya. Ya, kita punya riwayat masing-masing. Betul. Kita pernah melakukan kesalahan. Ya. Salah satu kesalahan itu disebabkan dua sebenarnya. Satu dari dua. Satu nggak ada ilmunya. Ya. Atau dia ada ilmunya tapi hawa nafsu masih menguasai jiwanya. Betul. Kemungkinannya kan itu. Kalau misalnya dulu karena nggak ada ilmunya, ya Allah maafkan. Ya, tapi yang dimaafkan itu kan dia harus benar-benar taubat gitu. Nah, taubatnya, kunci taubat kan sebenarnya ditinggalkan, tidak dilakukan, ya tinggalkan. Tapi kalau hawa nafsu, dia harus benar-benar riyadhah, melatih hawa nafsunya ya. Karena kalau hawa nafsu ya Allah katakan innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu nyuruhnya ke keburukan sebagian besarnya. Ya, nafsu amarah bisu itu yang dimaksudnya. Jadi harus mengolahnya gitu ya. Tinggal ilmu yang ditambahkan pada dirinya, minta kepada Allah pertolongannya, mudah-mudahan terus dikasih hidayah gitu kan. Ya pastilah semua pernah mengalami satu episode kehidupan yang kita baru sadar setelah dilewati. Ya Allah itu salah banget ya. Itu. Ya Allah itu dosa. Ya Allah itu maksiat sama Allah ya. Aduh ya Allah gitu kan. Ya kalau sudah diberi hidayah, tinggal berbenah saja, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itu salah satu alasan kenapa Lita seneng banget tuh ketemu orang baru, ketemu orang, pasti Lita dapat ilmu yang memang sangat Lita butuhkan, dan Lita yakin ini wasilah Allah nih menghadirkan orang ini ke episode kehidupan aku untuk memberikan ilmu. Itu. Ya itu. Hidayah itu suka-suka Allah ya. Iya betul. Suka-suka Allah. Kalau hidayatul irsyad namanya, petunjuk itu bisa datang dari siapa saja. Dengan kehendak Allah, Allah hadirkan ke kehidupan kita, ke Teh Lita, ke saya juga kan kita nggak pernah tahu kan siapa yang mau jadi, yang datang jadi jalan kebaikan buat kita. Datangnya ilmu itu seperti itu. Boleh jadi datang dari anak kecil bisa aja kan. Betul. Tapi hidayah taufik, hidayah petunjuk dari Allah sehingga kita bisa mengamalkan dari hidayatul irsyad tadi, ilmu tersebut cuma Allah yang kasih. Ini yang paling mahal. Maka setelah Allah tunjukkan ya dengan jalan-jalan ilmu lewat siapa saja, berikutnya mohon kepada Allah agar Allah kasih hidayah, bisa diberi taufik mengamalkannya. Itu yang paling mahal buat kita ya. Bukan sekedar ilmu saja. Sama. Dan pastinya kita naik turun. Betul. Naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya sadari, betul-betul kita menyadari. Ya kita menyadari orang-orang cerdas itu orang yang mengetahui dirinya imannya sedang seperti apa gitu kan. Kalau imannya sedang turun, ya segera cari untuk membangkitkannya kembali ya.
Dan alhamdulillah hatur nuhun Umu. Iya, Umu sudah sama-sama, menjadi Masya Allah. hidayah untuk kita hari ini. Alhamdulillah. Banyak banget hidayah untuk kita hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Allah Umu juga ternyata, oh iya, di luar sana banyak loh saudara-saudara kita yang sudah berbuat banyak untuk kebaikan kaum muslimin. Ada yang sampai ini klinik, Masya Allah ya. STK ini kan ternyata ingin memberikan sesuatu persembahan yang terbaik buat muslimah ya. Siapa saja yang ingin hijrah kan, yang ada tatonya kasih jalan gitu kan. Betul. Yang mau memperbaiki sesuatu yang rusak, insya Allah halal gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Allah mempertemukan pasti dengan maksud ya Umi. Pasti ada hikmah. Alhamdulillah tuh Iya. kalau dipertemukannya dengan orang yang baik ya Umi. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alita yang makasih banyak Umu sudah mau berbagi hari ini banyak hal, bukan dikit tapi banyak hal. Karena ini kalau makanya direkam yang lebih bagus itu di dalam tulisannya Umu ya. Betul. Diikat dengan tulisan katanya ya ilmu itu. Ilmu itu diikat dengan tulisan. Jadi ketika kita lupa bisa dibuka lagi. Iya. Mohon maaf ya, kita mungkin tidak sempurna tapi ya ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang hak semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita pun mohon maaf Umu kalau ada kesalahan penyampaian atau mungkin adab yang kita miliki kurang banyak gitu untuk berbicara ini. Mudah-mudahan Umu akan terus senantiasa mendampingi Lita dalam ilmu adab, ilmu Alhamdulillah. Belajar sama-sama ya. Amin. Sami-sami ya. Jazakallahu jaza. Iya. Umu nanti mungkin ini kita tutup dulu aja mungkin Umu. Betul ya. Umu jazakallahu jaza. Alhamdulillah hari ini Lita sudah berbincang dengan Umu. Untuk teman-teman yang mau play, mangga ini isinya balik lagi insyaallah daging semua. Daging semua harus ditonton semuanya sampai akhir insyaallah. Baik, alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.